Swipers, kalian pasti tahu kan kalau kuliah jurusan farmasi itu nihil alias mahal. Nah, biasanya ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, karena jurusan farmasi itu termasuk jurusan medis. Yang kedua, biaya praktikumnya itu nggak murah. Dan yang ketiga, jurusan farmasi itu biasanya tuh tinggi akan peminatnya, terutama akhir-akhir ini nih lagi ngetren. Tapi kenyataannya nih Swipers, faktor tadi tuh nggak ngejamin farmasis tadi buat dapat income atau gaji yang sesuai sama mahalnya dengan biaya kuliah kita nih. Solusinya dari hal tadi, salah satunya para farmasis itu harus lebih jeli lagi untuk mengelola keuangan dan juga mengatur habitnya. Nah, di episode Hai Farmasi kali ini, Yulia dan Mia akan membahas tentang permasalahan yang bisa dialami oleh lulusan jurusan farmasi. Stay tune di Hai Farmasi ya! Halo Mbak Yulia. Hai Mia. Lagi ngapain Mbak? Biasa, lagi baca-baca aja. Kamu gimana kabar? Alhamdulillah baik. Mbak Yulia? Alhamdulillah, baik juga. Kamu tuh sebenarnya udah berapa lama sih punya pengalaman kerja? Aku udah 5 tahun. Tahun ini pas 5 tahun. Oh, tahun ini pasti 5 tahun. Berarti kamu lulus apoteker tahun? Aku lulus tahun 2018. 2018. Betul. Oke, berarti lulus S1-nya 2000? 17. Oh, oke. Berarti cuma beda 2 tahun ya. Aku lulus apoteker 2016. S1-nya 2011. Berarti Mbak Yulia udah lama dong ya, lebih senior lah gitu. Ya, lumayan sih. Nah, kalau ngomongin soal kerjaan nih, biasanya kan erat kaitannya sama gaji. Wah, Kamu gaji pertama kali start berapa nih? aduh, startnya berapa ya? Rahasia dong. Yang pasti kalau sekarang kayaknya lebih gedean Mbak Yulia sih. Nah, ini kita udah disiapin nih sama tim Swipers tentang permasalahan-permasalahan yang sering ditemuin sama apoteker. Oke. Nah, ini kita nggak tahu ya isinya apa, jadi kita bisa bahas sesuai dari kertas-kertas yang ada di dalam ini. Kamu penasaran nggak? Penasaran dong? Iya, aku juga pasti penasaran. Udah yang ambil ya. Nih diaduk-aduk ya. Oke. Kita coba ambil. Susah banget ngambilnya. Oke. Kuliah 5 tahun, bayar mahal, pas lulus malah UMP. Coba yang muda deh lulusnya. Soalnya kayaknya di zaman aku kayaknya belum ada sistem UKT soalnya di zaman saat itu ya. Jadi kalau mau diadu biasa kayaknya sih di zaman aku masih agak relatif murah dibandingkan di tahun yang Mia kayaknya. Soalnya di tahun yang Mia tuh kayaknya udah mulai dengan sistem uang kuliah tunggal itu kan. Uang kuliah tunggal tuh yang artinya biayanya tetap gitu kan? Yes, tiap semester bayarnya segitu kan. Nah, kalau di tahun aku itu karena juga lebih lama dan waktu itu mungkin farmasi belum yang se-booming sekarang juga, jadi agak sedikit lebih murah, terus belum ada sistem UKT itu. Nah, kamu boleh cerita deh waktu itu sistem UKT-nya tuh gimana? Nah iya benar. Jadi karena kalau di kampus aku itu UKT-nya itu dibagi per jurusan. Jadi ada yang jurusan sosial dan humaniora itu jauh lebih murah. Nah yang jurusan sains kan farmasi masuknya sains dan kesehatan yaitu biayanya emang lebih mahal dan cukup berat sih kalau dibayar per semester segitu besar kayak gitu. Jadi kalau dihitung-hitung kalau diinget-inget dikali 8, oh iya benar segini. Terus belum apotekernya lebih mahal lagi kan. Betul. Nah, paling pas di aku tuh udah bener makin naik makin naik kan. Iya, makin naik terus. Terus kayak yang pokoknya intinya kalau dibandingin sama gaji sekarang, BEP-nya balik modalnya berapa tahun ya? Berapa tuh? 3 tahun ada berapa ya? Baru bisa balik modal ya? Ya sekitar segitu lah. Nah, sekitar kayak apotik ya, sekitar 2-3 tahun ya. Iya, 2-3 tahun. Ini pengalaman Mia sendiri nih ngadepin kan pengalaman aku pribadi juga dan aku nggak tahu Mia ngalamin yang sama juga, tapi ada beberapa teman yang curhat juga itu kan ternyata setelah kuliah 5 tahun pun apoteker itu waktu pertama kali lulus itu gajinya kena UMP. Iya. Dan itu pun kalau misalnya dia di Jakarta masih alhamdulillah UMP-nya gede. Tapi kalau dia di daerah lain tuh kan kayak balik modal lah atau BEP-nya tadi berapa lama kayak gitu kan. Betul. Nah, kalau dari Mia sendiri ngalamin nggak yang kayak gitu? Iya dong pastinya kan orang-orang pasti mikirnya farmasi ya, terus dikiranya tuh farmasi gajinya yang wow, padahal ya sama aja ya Mbak gitu. Nah, yang pasti dari situ kan banyak tuh kita juga ada bayar iuran keanggotaan tuh sekali ya kan buat farmasi itu. Terus juga tadi kalau mau ikutan yang nyari SKP yang banyak, nah itu sebenarnya kita harus pintar-pintar ngelola keuangan sih Mbak gitu. Nah itu tips manajemen keuangan yang baik itu bantu banget buat kita apoteker yang ya pasti awal-awal gajinya masih UMP kayak gitu. Nah jadi kalau aku
yang pasti tadi salah satunya dibagi sih, mana kebutuhan dan keinginan dulu. Jadi kalau aku memang belum butuh banget, ya udah nanti dulu gitu. Jadi kan tetap bisa nabung. Nah, tadi balik lagi ya tabungannya supaya ada salah satunya untuk bikin apotek lah. Iya, benar gitu. Jadi ya udah sih dijalanin aja, emang gajinya segitu. Kalau kita mau muluk yang tinggi-tinggi kan masih baru juga gitu kan. Iya. Jadi ya udah diterima aja, yang penting pintar ngelola keuangan yang baik tadi, dibedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Betul. Nah, kalau aku tuh biasanya dicatat sih, Mbak. Jadi bener-bener yang strict banget nih nyatet, ini keluar ini berapa, habis berapa. Nah, itu penting sih pengelolaan kayak gitu, biar tahu bulan ini aku kayak boros sini, ini harusnya nggak perlu, harusnya nanti pas bulan berikutnya bisa evaluasi tuh kayak gitu. Kalau aku sih gitu, Mbak. Kalau aku sebenarnya kayak yang tadi sebutin mirip-mirip juga sih. Aku juga suka nyatet gitu. Kayak misalnya habis baru gajian itu juga aku suka planning dulu tuh mau beli apa. Terus nanti setelah udah habis bulan atau mau mendekati habis bulan, aku catat lagi tuh udah habis keluar apa aja gitu. Atau nggak pakai tools dari aplikasi gitu kan, terus ada yang kayak gitu ya, nyatet pengeluaran, terus nyatet pemasukan juga. Nah, terus sama ini sih kayak kalau aku pribadi ya, mengurangi untuk alasan healing yang ternyata itu nggak butuh. Iya, betul. Karena kayaknya aku lihat-lihat zaman sekarang makin muda ya, maksudnya makin generasi yang muda sekarang itu tuh kebutuhan healingnya makin linear dengan gaji yang didapat gitu. Jadi akhirnya habis-habis juga gitu. Padahal sebenarnya kita nggak butuh-butuh banget sih healing itu. Padahal healing tuh bisa dengan gratis kan, baca buku misalnya atau apa kayak gitu-gitulah. Jadi ya gaya hidup sih itu juga mempengaruhi. Oke, lanjut lagi ya. Oke. Nah, ini dapat. Nah, ini tuh agak balak nih. Ini juga agak nyambung nih. Mbak Yulia kan tadi sempat bahas kalau ngambil shift terus jajannya banyak, juga tetap aja kan kita boros-boros juga. Nah, berarti ini agak nyambung nih, Mbak. Boro-boro gaya hidup, nabung buat SKP aja susah. Nah, betul banget. Kita juga harus ngeluarin uang buat SKP. Benar. Karena emang kita kan dituntut untuk selalu belajar sepanjang hayat ya. Iya, betul banget. Apoteker itu karena memang ilmu pengetahuan, apalagi dunia kesehatan tuh kan cepat banget bergeraknya. Jadi emang harus itu tuntutan, dan memang dari tuntutan profesi juga kan organisasi gitu, kita harus ngumpulin si SKP itu. Iya, nah kadang tuh aku pengen ikutan seminar ini kan, SKP yang gede sekalian gitu kan SKP-nya, tapi itu kadang mahal banget. Ya kan, karena bisa gitu terus jadi kayak tapi mahal banget duitnya, sayang gitu kan, aduh kayak butuh buat yang lain gitu kan. Jadi serba salah. Nah, sekarang tuh jangan sedih karena SwapRx tuh nyediain juga seminar atau modul-modul yang bisa kamu ambil secara gratis, nggak bayar. Di aplikasi SwapRx? Di aplikasi SwapRx. Kan udah download pastinya kan? Udah dong. Jadi tinggal cari aja di tab edukasi, dan di situ nanti kamu pilih yang CPD atau langsung di bagian CPD-nya. Nah, itu nanti banyak modul-modul yang bisa diambil, nanti diikutin, dibaca sampai habis, lalu jawab post testnya. Nanti kalau bisa bener sesuai dengan syaratnya, minimal misalnya 7 atau 8, aku agak lupa, nah itu bisa dapat sertifikat. Nah, ngomong dapat sertifikat nih, kadang nih kalau yang gratis gitu nih, Mbak, kan kendalanya kayak dikasih durasi waktu sebentar. Nah, sedangkan kita kan misal udah booking duluan nih gitu kan. Kan bisa udah booking tapi belum sempat gitu kan. Jadinya terus nanti akhirnya kelewat, nggak dapet. Nah, kalau yang di SwapRx gitu durasi ngerjainnya tuh berapa lama sih, Mbak? Ada ketentuannya nggak? Tenang aja. Gitu. Si modul itu tuh masih bisa diakses sampai 6 bulan. Kan SKP itu ada banyak ya, ada praktek, ada pembelajaran, ada pengabdian, dan lain-lain. Nah, sayangnya memang di SwapRx itu yang baru ada saat ini tuh adalah yang pembelajaran. Mungkin nanti akan ada yang bagian pengabdiannya. Nah, kalau organisasi itu pasti udah nyediain ini memang yang pengabdiannya kayak IAI atau mungkin seminar-seminarnya IAI. Nah, itu kamu juga harus ikut tuh yang kayak gitu. Terus sama tempat kamu praktek itu didokumentasikan kerjaan kamu, nanti tuh bisa diklaim sebagai SKP praktek. Nah, ngumpulin seminar-seminarnya pun banyak kok, dari pusat, dari IAI pusat sampai IAI daerah tuh pasti suka ngadain juga seminar-seminar yang memang kalau semakin gede SKP-nya biasanya harga tiketnya linear ya. Semakin gede SKP-nya biasanya harga tiketnya akan makin mahal. Nah, kayak itu gitu. Yang jadi kayak aduh pengen cobain acara apoteker yang ini nih, SKP-nya langsung gede kan, lumayan sehari doang gitu. Tapi kan kayak ya nabung dulu, makanya harus lagi cicil. lembur.
Cicil lah Aduh. SKP-nya itu dari modul-modul yang tayang di SwiperX salah satunya. Nah, tadi dengan nyicil-nyicil tadi, itu kan kamu sebenarnya udah bisa mengurangi pengeluaran tuh buat ngedapetin si SKP yang langsung gede. Karena kan kalau kita beli yang langsung gede atau langsung banyak, itu kan otomatis pasti harganya akan lebih mahal kan. Makanya kalau kita cicil-cicil itu pasti bisa kekumpul tuh lama-lama kan. Nah, dikit-dikit jadi bukit SKP-nya, gitu ya. kan ibaratnya. Nah, nanti uangnya itu bisa kamu save buat nabung tadi, mewujudkan impian kamu bikin apotek. Iya bener banget ya Mbak. Tuh. Wah harus dicoba deh. Nanti aku harus rajin aja nih buka aplikasi SwiperX. Gitu. Wah Mbak, kayaknya Apa aku nih? harus pamit nih. Waduh, kenapa tuh? Ada kerjaan tambahan. Oh, ada kerja tambahan nih. Iya harus Kerja yang baik. dikerjain. Oke, siap, Udah aku siap. mau nyampe dulu ya. Oke. Bye-bye. Bye-bye, Mia. Hati-hati di jalan. Nah, ini ada tips yang bisa dilakukan nih oleh swipers dalam mengelola keuangan atau mengatur gajinya yang sudah aku rangkum dari beberapa sumber yang terpercaya. Ada 3 tips. Yang pertama, hitung pengeluaran tetapnya. Catat setiap pengeluaran dan jumlahkan berapa yang dihabiskan setiap bulannya. Untuk pengeluaran tetap bulanan adalah yang biasanya bersifat kebutuhan pokok seperti makan, transportasi, dan lain-lain. Hutang juga termasuk sebagai biaya tetap ya. Tips yang kedua, alokasi pos pengeluaran. Nah, untuk metode ini gunakanlah metode 50, 30, dan 20. Maksudnya apa? 50% untuk pengeluaran tetap per bulan, 30%-nya untuk investasi dana dan dana darurat, dan untuk 20%-nya itu untuk kebutuhan dan keinginan. Jadi kalau swipers ingin healing atau chilling itu masuk ke dalam dana yang 20% ini ya. Tips yang ketiga, bedakan kebutuhan dan keinginan. Sekali lagi ya, bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu adalah sesuatu yang penting dan tanpa adanya hal tersebut itu akan menyulitkan aktivitas profesi swipers nih. Misalnya handphone atau SKP yang berbayar itu juga termasuk dalam kebutuhan tadi ya. Dan kalau keinginan itu adalah sesuatu yang satu hal tanpa adanya tersebut itu nggak akan berdampak pada aktivitas profesinya swipers. Misalnya beli kopi, beli matcha, atau ganti gadget. Nah, itu tuh nggak terlalu penting ya. Nah, barusan 3 tips mengelola keuangan buat swipers ya. Catat, alokasi, dan bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Semoga bisa membantu dan mengelola pendapatan swipers ya. Terima kasih buat swipers yang telah menonton konten ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share YouTube SwiperX Indonesia. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan upload konten-konten kami terbaru lainnya. Sampai jumpa di episode Hahaha Farmasi berikutnya. Dadah!